Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. Alhamdulillahilladzi at'amana hadza wa razaqnahu min ghairi haulin minna wala quwwah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Selesai makan jangan lupa baca hamdalah. Berarti tadi belum ya? Alhamdulillah semuanya sudah kenyang? Alhamdulillah. Nah, semoga semuanya bisa menikmati apa yang kita hadirkan ya. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau menurut jadwal seharusnya kita membahas tentang utang piutang dulu, baru zakat. Tapi ini saya balik, kita akan bahas tentang zakat terlebih dahulu, baru tentang masalah utang piutang. Kalaupun waktunya mencukupi, kita akan kupas sedikit tentang itu. Zakat ya. Saya tidak akan memberikan pengantar tentang apa definisi zakat, kemudian macam-macam zakat, karena mungkin kita tidak banyak berkepentingan dengan masalah rincian zakat. Tapi langsung saya fokuskan tentang masalah zakat mal. Karena kalau pembahasannya tentang rincian zakat, kita jarang di tempat ini yang memiliki kewajiban zakat masyiyah, zakat binatang ternak, atau zakat zira'ah, zakat hasil pertanian, atau zakat fitrah yang sudah sering kita lakukan secara tahunan, sehingga mungkin itu lebih, atau kita sudah banyak memahaminya. Kita fokuskan di zakat mal. Sebelumnya kita sebutkan ada 5 ketentuan, 5 syarat di mana zakat mal itu menjadi wajib. Pertama, dia mukallaf. Dalam arti posisi muzakki adalah muslim dan merdeka, mukallaf untuk taklif zakat. Sebelumnya ini, bahwa amal ibadah itu ada 3 bentuk. Pertama ada amal ibadah badaniyah, mahdhah, murni, fisik, seperti sholat, zikir, baca Quran, dan seterusnya, puasa. Kemudian ada amal ibadah yang dia maliyah mahdhah, murni harta benda, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hadiah, hibah. Kemudian yang ketiga ada ibadah yang dia gabungan antara maliyah dengan badaniyah, seperti haji. Kemudian apa lagi? Jihad atau umroh, haji, umroh, jihad, gabungan antara maliyah dan badaniyah. Maliyah berarti harta. Ibadah yang sifatnya badaniyah mahdhah, maka di situ sangkut paut masalah harta tidak berpengaruh. Sehingga kalau ada orang yang bertanya, apa hukumnya orang yang salat dengan menggunakan baju hasil korupsi? Jawabannya salatnya tetap sah. Atau ada petugas depak yang dia membaca Quran tapi Qurannya hasil korupsi. Apakah baca Qurannya sah? Jawabannya baca Qurannya tetap sah. Dosa di sini tidak mempengaruhi keabsahan yang ada di sana. Karena 2 ini ibadah yang bentuknya berbeda. Satu maliyah, satu badaniyah. Sebaliknya, untuk ibadah yang sifatnya maliyah mahdhah, maka dia tidak terpengaruh dengan kondisi badaniyah. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia secara taklif belum memenuhi, namun ibadah maliyahnya sah. Seperti orang gila. Orang gila kalau sholat sah enggak? Tidak sah. Tapi kalau orang gila dia bayar zakat, zakatnya sah. Karena itu zakat fitrah orang gila tetap dibayarkan. Bayi yang belum tamyiz, di bawah usia 7 tahun, dia ibadah badaniyahnya tidak sah. Dalam arti tidak terhitung sebagai amal yang menggugurkan tanggung jawabnya. Tapi kalau misalnya ada bayi yang punya warisan, kemudian warisannya melebihi 1 nisab, apakah terhitung zakat setiap tahunnya? Jawabannya dihitung zakat setiap tahunnya. Nanti akan kita bahas. Kemudian untuk ibadah yang sifatnya gabungan badaniyah
dan maliyah, maka di sana ulama beda pendapat ketika ada orang yang melakukan pelanggaran di salah satunya. Misalnya pelanggaran di maliyahnya atau pelanggaran di badaniyahnya. Seperti apa hukum orang yang berhaji dengan menggunakan harta hasil korupsi? Itu sah atau tidak? Ada khilaf. Baik, kita fokus kembali ke masalah zakat. Karena itulah di sini saya sebutkan mukallaf, syarat yang perlu dipenuhi adalah dia Islam dan merdeka. Saya tidak sebutkan baligh dan berakal, karena untuk jenis yang berikutnya syarat baligh dan berakal ini diperselisihkan oleh ulama. Kemudian yang kedua, harta itu telah mencapai nisab, milkun nisab, hartanya telah mencapai nisab. Yang ketiga, bentuknya emas, perak, uang atau perdagangan. Uang baik yang ada di tangan maupun yang ada di tabungan, uang yang disimpan. Kemudian yang keempat, harta tersebut dimiliki secara pribadi yang disebut dengan milkun nafs. Dan yang terakhir, harta tersebut dimiliki secara sempurna, tidak ada sengketa, yang disebut dengan milku at-tam, kepemilikan sempurna. Kita sebutkan tentang nisab. Nisab adalah batas terendah yang ditetapkan oleh syariat yang menunjukkan status kekayaan seseorang. Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan harta itu diambil dari hartanya orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz pernah disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah ke mana? Ke daerah Yaman. Kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, ajarkan kepada mereka fa'alimhum alla ilaha illallah. Ajarkan kepada mereka tentang la ilaha illallah. Fa'inhum ata'uka lidzalik, kalau mereka mentaatimu untuk mengucapkan la ilaha illallah, artinya untuk masuk Islam, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim khamsa salawatin fi yaumin wa lailah. Ajarkan kepada mereka, Allah wajibkan kepada mereka salat 5 waktu yang dikerjakan sehari semalam. Sampai akhirnya tentang masalah zakat. Kalau mereka sudah mau taat tentang masalah salat, fa'alimhum annallaha aftarada 'alaihim ala amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ajarkan kepada mereka, Allah mewajibkan untuk harta mereka diambil sebagian zakatnya, diambil dari orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Berarti standar orang yang wajib zakat adalah orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai aghniya, orang yang kaya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'af. Mereka para sahabat bertanya kepadamu Muhammad, madza yunfiqun, apa yang harus mereka sedekahkan, apa yang harus mereka infakkan. Qul, sampaikanlah, yang harus disedekahkan adalah al-afwa, keluarkan al-afwa. Apa itu al-afwa? Al-afwa maksudnya adalah az-ziyadatu minal mal 'ala nafaqah, harta sisa kelebihan dari kebutuhan nafkah pokok untuk dirinya dan keluarganya. Itu yang disebut dengan al-afwa. Allah tidak memerintahkan kita untuk memberikan harta sampai mengurangi jatah kita, tidak. Namun yang Allah perintahkan adalah qulil af, sampaikan yang Anda keluarkan adalah al-afwa. Dan sebagian ulama memahami yang dimaksud al-afwa di sini adalah kelebihan dari satu nisab. Kelebihan dari satu nisab. Nah, di sini ada pertanyaan, apakah harus baligh dan berakal? Dari penjelasan tadi, harus atau tidak? Harus atau tidak? Tidak harus. Dalam arti, kalaupun ada orang yang belum baligh, anak kecil, yang dia punya harta banyak, dari mana dia belum bekerja? Bisa saja dia dapat warisan. Atau orang yang gila, tapi dia punya harta. Dari mana? Bisa jadi dari warisan atau dari pemberian. Semacam ini dihargai. Mereka punya ahliyah, punya keberhakan yang itu harus dilindungi. Salah satunya adalah kalau mereka punya harta, maka hartanya harus dilindungi oleh walinya. Dan walinya nanti yang akan ngitung berapa nilai zakatnya, apa kewajiban hartanya, dan seterusnya. Karena itu pendapat yang benar bahwa orang yang punya harta, sekalipun dia gila, sekalipun dia belum baligh, tetap berkewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena zakat itu ibadah apa? Ibadah apa tadi? Maliyah dan bukan badaniyah.
Sehingga bukan syarat harus dalam kondisi pelakunya mukallaf yang baligh atau berakal. Dalilnya ini, tu'khadhu min aghniyaihim wa faturaddu ila fuqara'ihim atau fi fuqara'ihim. Diambil dari orang kaya di antara mereka. Nabi SAW tidak menyebutkan kaya yang baligh atau kaya yang berakal. Kemudian dikembalikan kepada orang fakir di antara mereka. Selanjutnya tentang masalah nisab dan haul. Ini kita sendirikan karena ini adalah syarat terkait objek zakat. Dan inilah yang paling penting. Kembali lagi, zakat adalah ibadah maliyah, ibadah yang terkait dengan harta. Sehingga yang lebih penting untuk diperhatikan adalah masalah bagaimana kondisi objeknya. Tentang dalil adanya nisab, Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud. Bapak Ibu bisa perhatikan di halaman 2 ya. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan batasan, idza kanat laka mi'ata dirhamin. Kalau kamu punya 200 dirham, wa hala 'alaihal haul, dan sudah mengendap selama 1 tahun, fa fiha khamsatu darahim, maka di sana ada 5 dirham. 5 dirham dari 200 dirham itu berapa persennya? 2,5%. 2,5%. Inilah dalil tentang kewajiban zakat 2,5%. Walaysa 'alaika syai'un ya'ni fid dhahabi hatta yakuna laka 20 dinar. Dan kamu tidak memiliki kewajiban bayar zakat untuk emas sampai kamu memiliki 20 gram dinar atau 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaron, kalau kamu punya 20 dinar dan sudah mencapai selama setahun, fa fiha nisfu dinar, maka di sana ada setengah dinar. Berapa persen? Sama, 2,5. Setengah dinar dari 20 dinar adalah 2,5 persennya. Fama zada fa bihisabi dzalika, jika ada kelebihan dari itu maka mengikuti alur perhitungannya. Dalil yang lain ini dari Aisyah dan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, mereka mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 dinaran fasa'idan nisfa dinar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil dalam setiap 20 dinar setengah dinar. Wa minal arba'in dinaran wa dinaran. Kalau sudah sampai 40 dinar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat 2 dinar. Semuanya sama, yaitu 2,5%. Kenapa di sini perlu kita tegaskan? Ada sebagian ulama atau sebagian tokoh yang sedang memperjuangkan zakat profesi. Dan zakat profesi itu nanti salah satu konsekuensinya dia akan melanggar hadis yang kita baca tadi. Sampai salah satu di antara celah yang digunakan oleh mereka untuk membela zakat profesi, hadis ini disembelih. Jadi mereka memaksakan diri menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Dan ini hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ada satu alasan yang aneh ketika mereka menilai hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Mereka katakan hadis tentang masalah nisab dan haul itu tidak ada di Sahih Bukhari. Adanya di Abu Dawud dan Ibnu Majah. Karena tidak ada di Sahih Bukhari berarti tidak sahih. Ini kan takhrij yang lucu. Karena standar hadis sahih bukan apa yang ada di Sahih Bukhari. Kalau hadis yang sahih hanya apa yang ada di Sahih Bukhari, berarti hadis sahih itu sangat terbatas, sangat sedikit jumlahnya. Padahal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumlahnya ratusan ribu. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menguasai semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cara penilaian hadis dengan model semacam ini tidak pernah dikenal oleh seorang ahli hadis pun. Makanya ini tidak bisa diterima. Salah satu di antara tokoh yang memperjuangkan zakat profesi dan menilai hadis ini hadis dhaif adalah Dr. Yusuf Qaradawi. Jadi beliau ketika membahas masalah zakat profesi, hadis ini dulu yang dipatahkan. Ketika tidak mungkin maknanya dialihkan oleh Yusuf Qaradawi, beliau mendhaifkan hadis ini. Ya kita sebut ini bagian dari upaya ijtihad. Namun sebagai muslim yang
kita diajarkan oleh Allah untuk kembali kepada kebenaran ketika di situ ada penilaian yang tidak objektif, tidak bisa kita jadikan sebagai alasan. Coba kita lihat konversinya. Tadi nisabnya emas 20 dinar. 1 dinar Islam nilainya 4/4 gram emas. Berarti kalau 20 dinar 20 kali 4/4 gram, ketemunya adalah 85 gram emas. Kalau Anda menemukan ada referensi 83, saya tidak tahu itu perhitungannya bagaimana, tapi yang benar 25. Mungkin kalau 23 seperempatnya nggak dihitung. Kemudian kalau kita asumsikan harga emas sekarang adalah 500.000 per gram, berarti nilai nisab zakat 42,5 juta. Orang yang sudah punya tabungan senilai 43 juta ke atas, dia berkewajiban atau dia memiliki harta senilai 1 nisab. Kewajiban zakatnya setelah turun 1 haul, 1 tahun. Kemudian nisab perak 200 dirham. 1 dirham sekian. Cara niteni dirham ini biar nggak lupa ya. Ada orang sering kalau dinar dia hafal, kalau dirham susah. 3 gram kurang 0,25, kurang 1/4. 3 gram kurang 1/4. Makanya biasanya perhitungannya digenapkan. Di tempat kita ada orang yang jual dirham. 1 dirham berapa, Pak? Di Indonesia 60.000. Gerakan dinar dirham itu, gerai dinar dirham itu menjual dirham, 1 dirham harganya 60.000. Karena mereka menggunakan standar ini 20.000 per gram untuk harga perak. Berarti ini kan kurang lebih senilai 3 gram. Terus digenapkan jadi 60.000. Berarti kalau 200 dirham ketemunya 600 kurang 5. 600 kurang 5. Nah, cara orang Jawa ngitung kayak gitu, Pak. 950 itu ngitungnya 1000 kurang 50. Dan itu yang Allah ajarkan dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam tinggal bersama kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50. Ternyata tradisi ngitung kayak gitu ada di masyarakat Jawa. Orang Jawa itu kalau ngitung 9.500 tuh 10.000 kurang 500. Dan itu yang lebih mudah untuk dihafal. Nah, saya juga niteni angka-angka kayak gini tak bulatkan semua. Bulatkan, kurangi berapa. Itu yang lebih gampang. Baik. Berarti kalau dia asumsinya harganya 20.000 per gram perak, maka nisab zakat untuk perak adalah 11,9 juta. Nah, ini kemudian menurun pada masalah uang itu kan dia di masa silam nggak ada uang kartal. Sementara uang ini tetap wajib dizakati karena dia termasuk di antara alat tukar. Kenapa emas dan perak dizakati? Statusnya ini mutlaqus zamaniyah. Mutlaqus zamaniyah itu alat tukar. Berarti semua yang berlaku sebagai alat tukar di sebuah daerah, dia termasuk di antara benda yang wajib dizakati. Kemudian kalau di masa silam, konversi standarnya terjadi 1 dinar sama dengan 10 dirham. Dan itu selalu stabil. Bertahun-tahun kaum muslimin menerbitkan dinar dan dirham, konversinya selalu satu itu. 1 dinar sama dengan 10 dirham. Kalau itu di zaman kita orang nggak mau, Pak. Karena nilai perak dan emas selisihnya jauh. Emas bisa bertahan, perak tidak bisa bertahan. Saya pernah tanya ke salah satu orang yang suka memperhatikan ini, kenapa kok dinar dan dirham itu beda, sehingga emas bisa bertahan, perak tidak? Jawabannya satu. Jadi orang terhadap emas itu lebih dibutuhkan. Emas dengan badan kita itu cocok, sehingga dia bisa dibutuhkan oleh manusia dalam semua kondisi. Makanya ring jantung itu pakai emas. Sementara perak dengan badan itu nggak cocok. Dulu ada seorang sahabat namanya Urfujah.
yang dia hidungnya kepapras lah. Dia perang, kemudian ketika perang hidungnya kepapras pedang. Namanya orang Arab Pak ya, mancungnya ke depan. Kalau kita kan mancungnya ke belakang lah. Jadi pada saat perang hidungnya kepapras itu terus ditambah oleh urfujah dengan perak. Akhirnya makin rusak hidungnya. Lukanya makin bernanah. Kemudian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disarankan ganti dengan emas. Begitu hidungnya diganti emas, ternyata cocok dan sembuh. Lukanya sembuh, hidungnya jadi warna kuning. Manusia berhidung emas. Di zaman kita bahaya ini, bisa dirampok nanti dia. Kemudian dinar dan dirham ini beda perhitungan, tidak boleh disatukan. Sehingga kalau ada orang yang misalnya dia punya 590 dirham, sudah nisab belum? Sudah nisab belum? Belum, kurang berapa? Kurang 5. Dan dia punya 80 gram emas. Sudah nisab belum? Belum. Boleh nggak digabungkan? Tidak boleh. Orang ini wajib zakat nggak? Nggak wajib zakat. Padahal kalau itu diuangkan dua-duanya, totalnya dia lebih dari nisab. Tapi karena bentuknya berbeda, maka tidak wajib zakat. Ini ada kesimpulan dari An-Nawawi, la yudammu dzahabu ilal fiddah wala hiya ilaihi. Emas dengan perak tidak digabungkan dalam masalah perhitungan zakat. Nah, sekarang yang jadi masalah begini. Uang itu dikembalikan ke emas ataukah dikembalikan ke perak? Padahal dua-duanya sama-sama mata uang. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, dia mengikuti nisab yang lebih rendah. Terserah mau emas atau perak. Andaikan kok emas mengalami penurunan harga drastis, seperti minyak begitu, sampai emas itu hampir nggak laku misalnya, atau dia sangat murah, kemudian peraknya naik, maka nanti ikut emas. Kalau sekarang peraknya jauh di bawah, emasnya yang tetap bertahan di atas, berarti dia ikut perak. Ini menurut madhab jumhur ulama kontemporer. Kenapa mengikuti nilai yang terendah? Alasan mereka adalah hada anfa'u limaslahatil fuqara. Ini yang lebih maksimal untuk kemaslahatan orang miskin. Coba Anda perhatikan tadi, kalau kita mengikuti perak nisabnya, berarti berapa nilai duit yang disebut nisab untuk uang? 12 juta. Orang yang punya tabungan 12 juta, dia wajib zakat. Padahal kalau itu emas masih jauh, nggak masuk. Masih sampai sekian 40-an juta. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan nisabnya mengikuti emas. Dan ini kalau yang di atas ini yang difatwakan oleh Lajnah Daimah Saudi dengan ditandatangani Syekh bin Baz. Beliau memfatwakan ikuti perak karena perak lebih rendah. Kemudian yang kedua nisab emas ini dipilih oleh sebagian ulama, termasuk yang diambil oleh Majma' Fikih. Kenapa mengikuti emas? Dengan alasan satu, standar nisab emas itu lebih mewakili kekayaan. Karena kalau orang punya tabungan 11 atau 12 juta, masyarakat kita belum menyebut dia orang kaya. Dipakai beli motor, habis. Dipakai modal, berbahaya ya. Karena ada sebagian pedagang itu begitu mulai usaha, anaknya jatuh sakit pertama sudah langsung bablas. Kemudian yang kedua, nilai perak cenderung turun sementara emas lebih stabil. Dan yang ketiga, emas lebih bisa dijadikan sebagai standar harga dan bukan perak. Sehingga berdasarkan pertimbangan ini, maka orang baru bisa disebut kaya ketika dia mengembalikan nisabnya kepada emas. Karena kalau orang punya tabungan 45 juta, itu mungkin layak di sebuah masyarakat, dia mampu. Ini adalah kelebihan dari kebutuhan umum, kebutuhan nafkah yang dia miliki. Baik. Kemudian di sini cara menghitung nisab. Cara menghitung nisab ada dua pendapat.
Ada yang berpendapat harus di atas nisab selama rentang haul. Ini mazhab jumhur selain Hanafi. Kemudian yang kedua, hanya dengan memperhatikan bagian awal dan bagian akhir haul. Dalam arti kalau bagian awal dan akhir haul dia selamat tidak turun dari satu nisab, maka orang ini berkewajiban untuk bayar zakat. Coba kita buat grafik, Pak. Satu volunteer untuk ngangkat papan tulis. Sudah. Dulu kalau standarnya normal 1 dinar sama dengan berapa? 10 dirham. 10 dirham. Pernah dengar hadis Urwah Al-Bariqi? Urwah Al-Bariqi ini salah satu sahabat yang pernah dipesani Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong belikan seekor kambing. Oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih uang berapa? 1 dinar. Sampai di pasar, Urwah Al-Bariqi membeli 2 ekor kambing. Dibawalah pulang. Kemudian ketika di jalan, salah satu kambing ditawar orang. Berapa harganya? 1 dinar. Beliau balik pulang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa seekor kambing dan 1 dinar. Berarti standar di masa silam seekor kambing itu harganya 1 dinar. Dan itu sama dengan 10 dirham. Jadi orang di masa silam beli kambing 10 dirham dapat 1. 1 dinar juga dapat 1. Ini yang kemudian menguatkan kalau kita gunakan standar komoditas, emas itu ketika ditukar dia lebih mengimbangi dibandingkan perak. Sekarang kalau 10 dirham berarti berapa? Berapa gram perak? 600.000, Pak. 600.000. Cukup nggak untuk beli kambing? Nggak cukup. Cempe, Pak ya. Nah, itu. Baik. Saya akan buat kurva kira-kira bagaimana cara perhitungan zakat. Ini waktu ya, T. Yang ini nilai harta, apa? H. Tadi kita telah menyebutkan bahwa 1 nisab berapa untuk uang? Berapa? 42. Kita genapkan saja 43 ya. 43 juta dengan asumsi nilai emas 500.000. Ini bisa naik turun mengikuti harga emas. Misalnya inilah nilai nisab. Ini nilai 43 juta. Ada orang yang dia pertama punya modal misalnya di sini 5 juta. Sudah. Sejalan dengan berjalannya waktu, hartanya terus naik, bertambah terus ya. Bertambah terus. Sampai misalnya pas persis di sini. Ini sekarang bulan apa? Sya'ban. Sekarang bulan Sya'ban. Perhitungannya berdasarkan bulan Hijriah, Pak ya. Bukan bulan Masehi. Sekarang bulan Sya'ban. Di sini wajib bayar zakat enggak? Sudah wajib bayar zakat belum? Belum wajib bayar zakat. Kenapa belum wajib? Belum haul. Tadi Nabi SAW menyebutkan siapa yang punya sekian dinar wahala alail haul dan sudah mengendap selama 1 haul. Dia memiliki sekian dinar, 20 dinar tadi. Sekian juta. Tapi belum haul. Sehingga sampai di sini belum terhitung wajib zakat. Ada sebagian orang yang punya kekeliruan dalam menghitung zakat. Ada karyawan yang gajinya 5 juta per bulan. Sudah. Dia setiap bulan mendapatkan 5 juta. Wajib zakat enggak orang ini?
Wajib zakat enggak? Dia tidak punya harta yang lain selain penghasilan ini, wajib zakat enggak? Ada sebagian orang yang salah ngitung. 5 ini kali 12 berapa? Dia lebih di atas nisab. Berarti dia wajib zakat. Karena itu kamu kalau sudah mendapatkan gaji selama setahun, dizakati 2,5% dari 60 juta. Ini salah atau benar? Ini perhitungan yang enggak benar. Kenapa? Karena ngitungnya bukan berapa penghasilan yang dia dapatkan, tapi yang dihitung adalah berapa nilai uang yang mengendap. Ini tabungan, Pak ya. Ini tabel tabungan, bukan tabel penghasilan. Kurva bukan ya? Kurva tabungan. Yang dihitung tabungannya, bukan uang yang dia dapatkan. Pemasukan belum tentu jadi tabungan. 5 juta itu mungkin dia dalam 1 bulan cuman menyisakan, kalau di Jakarta ya cuman tinggal 1 juta. Kalau di Jogja bisa tinggal 3 juta, Pak ya. Makanya yang Jakarta pindah ke Jogja, Pak. Sudah. Begitu sampai di 1 nisab, ini tabungannya ya. Dia belum wajib zakat. Ditunggu sampai Sya'ban tahun depan. Sya'ban tahun depan. Misalnya sekarang tahun 1300 berapa? 1437. Maka nanti ditunggu Sya'ban 1438. Kalau sampai di Sya'ban 1438 ternyata tidak turun dari 1 nisab. Nah, di sini terus tidak turun dari 1 nisab, malah bertambah. Tapi mungkin bertambahnya enggak banyak. Maka disinilah baru dihitung, dikeluarkan 2,5%. Baik. Terus di sana tadi ada 2 pendapat ulama. Bagaimana kalau misalnya itu mengalami pengurangan? Dalam arti begini, dalam perjalanannya ternyata keuangannya terkadang naik turun nisab. Dia sebenarnya punya tabungan senilai 40 juta, 43 juta. Dalam perjalanan waktu tabungannya kadang naik, suatu ketika sakit turun ya. Kemudian naik lagi. Anaknya sekolah turun lagi. Naik lagi, apalagi misalnya kecelakaan turun lagi. Dan begitu seterusnya sampai akhirnya di akhir dia bisa mencapai 1 nisab. Kalau terjadi seperti ini bagaimana cara menghitungnya? Ada 2 pendapat. Kalau kita menggunakan pendapat Hanafiyah, perhitungan itu dimulai sejak aja di sini, sejak Sya'ban 1437. Terlepas dari adanya penurunan. Tapi kalau kita menggunakan pendapat jumhur, perhitungan itu baru dimulai di sini. Nanti haulnya dihitung di sini. Misalnya di sini Rajab. Nanti kemudian ngitung lagi haulnya. Dan insya Allah pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat Hanafiyah. Cukup memperhatikan pokoknya selama di awal sudah nisab dan di akhir haul nisab masih bisa dipertahankan, maka kewajiban membayar zakat 2,5% menjadi beban orang ini. Ini untuk cara perhitungan gampang ngitung zakat. Ada yang disampaikan? Baik. Ya. Misalnya ya, ada faktor kesengajaan. Jadi dia sudah berada di 1 nisab. Berjalan selama 1 tahun. Nah, begitu mendekati Sya'ban tahun berikutnya, uangnya langsung dipakai. Dipakai apa, Pak, ini, Pak? Hah? Beli tanah. Langsung dipakai beli tanah. Jadi tinggal di sini sisa uangnya. Misalnya di sini nilainya tinggal 10 juta. Wajib zakat atau tidak? Ini kembali kepada kebutuhan. Kalau betul-betul dia menggunakan uang itu sesuai kebutuhan, maka dia tidak wajib zakat. Berarti di ujung akhir haul dia tidak punya, di ujung akhir haul, perhitungan 1 tahun. Di
di bulan Sya'ban. Mendekati haulnya, hartanya sudah tidak lagi 1 nisab, tapi kurang jauh di bawah 1 nisab. Berarti dia bukan termasuk orang yang berkewajiban zakat. Tapi dia sudah berwujud yang lain. Tanah itu wajib dizakati atau tidak? Tidak. Kecuali kalau dia gunakan untuk beli emas. Kalau dia gunakan untuk beli emas, dia wajib zakat enggak? Misalnya di sini tergantikan emas. Maka emas ini dihitung sama dengan uang. Tapi kalau di situ dipakai untuk beli selain harta yang wajib dizakati, yang wajib dizakati tadi apa saja? Emas, perak, uang, satu lagi barang dagangan. Kalau dia selain 4 ini, kita tidak membahas zakat pertanian, zakat apa tadi? Masyiyah, binatang ternak. Pengantarnya tadi sudah di depan, Pak ya. Saya ulang. Kalau uang senilai 1 nisab tadi ternyata dipakai untuk selain harta yang wajib dizakati, selain mal, emas, perak, apa lagi? Tabungan, dan satu lagi barang dagangan, maka dia tidak wajib dizakati. Anda punya uang 50 juta di tahun ini, Sya'ban ini, kemudian berjalan selama setahun, mendekati nisab, tertarik dengan mobil baru, terus kita beli mobil, atau renovasi rumah, atau misalnya dipakai untuk jalan-jalan misalnya, sehingga harta itu kurang dari 1 nisab, maka di sana tidak ada kewajiban zakat. Tapi kalau di situ ada unsur kesengajaan, misalnya dalam rangka menghindari kewajiban zakat, maka dia tetap kena kewajiban zakat. Ini berdasarkan kaidah man ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bi hurmanihi. Siapa yang terburu-buru sebelum waktunya, maka dia dihukum dengan tidak mendapatkannya. Silakan. Pendapat yang benar ikut apa? Emas. Ikut emas. Kalau Anda punya harta 12 juta belum nisab. Nah, pingsut Pak, pingsut. Yang saya hanya ini aja Ustaz. Tadi kan salah satunya adalah barang dagangan. Betul. Kalau tanah tadi ternyata untuk dagangan Ustaz, berarti kan terhitung. Kalau tanahnya untuk dagangan terhitung zakat, masuk dalam perhitungan zakat. Jadi developer beli tanah yaitu masuk perhitungan zakat. Untuk dagangan berarti mobil dagangan masuk perhitungan zakat. Pokoknya selain 4 tadi, emas, perak, uang, barang dagangan. Apa tadi kan waktu perubahan bentuk dari itu dikeluarkan dia belanjanya emas. Nah, terus nanti Ustaz bilang karena di emas maka dia masuk dalam 2,5%. Kalau tetap di atas nisab. Bukannya itu emasnya itu bukan dihitung dulu haul dulu Ustaz. Emasnya dihitung sama dengan uang. Oh, disetarakan saja. Karena menghitung zakat mal itu yang perlu digabungkan ya. Zakat mal tadi dia gabung jadi 1 Pak ya. Di uang plus emas. Kalau Anda punya emas, perak jangan dihitung di sini. Ya. Kalau misalnya punya perak disendirikan, plus apa lagi? Tabungan, apa lagi? Dagangan. Ini dihitung jadi 1. Kalau ini ada nilainya, ini dikonversi. Emas saya misalnya dia punya 10 gram. Kalau diuangkan berapa? Sekian juta, gabungkan. Kemudian dagangannya berapa nilainya? Kalau totalnya sampai 50 juta atau lebih, dia wajib zakat. Berarti sudah nisab. Emas waktu pelunasan. Ya, waktu pelunasan. Waktu pembayaran zakat. Pelunasan ini ya, pajak ya. Waktu pembayaran zakat. Baik. Cukup? Barang yang termasuk barang dagangan apa aja Ustaz? Semua yang diperdagangkan, Pak. Yang halal. Kayak kalau kita punya di kantor itu propertinya kayak peralatan mesinnya dan segala macam. Nanti akan kita bahas. Apakah aset termasuk atau tidak? Oh, aset. Ya. Karena zakat perdagangan di situ ada omset, ada aset. Mana yang termasuk zakat perdagangan?
43 juta ya. Kita bayarkan bisa pakai uang yang ada di 43 juta atau uang baru yang Anda dapatkan. Emasnya bisa dengan menggunakan uang, bukan emasnya dicuil, tapi diuangkan. Misalnya kita tidak punya duit, punyanya emas 85 gram, sampai setahun bertahan. Terus gimana cara bayar zakatnya? Bisa pakai emas, bisa pakai nilai emas, yaitu uang. Wah, saya nggak punya duit, ya ngutang yang orang lain nggak masalah, tapi nanti harus dibayar. Cukup? Kalau misalnya tengah tahun itu kita udah sampai nisab udah 43, Sya'ban 1437, terus di Rajab kita beli rumah untuk dikontrakan habis, jadi di bawah nisab. Ya, misalnya di sini beli rumah, ini jadinya rumah ya, tapi rumahnya untuk dikontrakan, bukan untuk dijual ya. Bukan untuk dijual. Baik. Terus masuk perhitungan atau tidak? Rumah di sini karena dikontrakkan, dia tidak terhitung bagian dari harta zakat, sehingga dia tidak masuk perhitungan. Terus gimana? Hasil kontrakannya yang masuk perhitungan. Kalau misalnya sekali ngontrak, nilai satu ngontrak itu langsung 40 juta cash di depan, berarti masuk perhitungan zakat. Karena masih uang. Silakan, Bu. Ustaz, uang plus emas plus tabungan plus perdagangan itu digabung semua, Ustaz? Nilainya digabung semua. Gimana dengan perak? Perak karena dia beda dengan emas, nanti disendirikan. Jadi ya, kalau misalnya Anda punya perak, selama dia tidak diubah jadi uang, dia tidak dihitung dalam zakat. Kecuali kalau perak Anda senilai 600 gram kurang 5 tadi. Ya. Sehingga dia disisihkan. Cukup? Ini cara mudah ngitung zakat ya. Gunakan kurva tadi. Insya Allah lebih gampang untuk nita ini apakah saya sudah wajib zakat atau belum. Tentukan dulu apa saja yang wajib Anda zakati. Kumpulkan. Misalnya ya, Bapak Ibu punya tabungan. Tabungannya misalnya 25 juta. Emas berapa misalnya? 20 gram. Terus dagang nggak dia? Oh, dia nggak dagang, karyawan. Berarti nggak ada barang yang perlu diperdagangkan. Apalagi ada uang cash di rumah, ada kas ya. Kasnya berapa? Uang yang dipegang 5 juta. Sudah ini ditotal. Ditotal ketika dia sudah senilai sama dengan 85 gram tadi, atau sama dengan berapa? 43 juta. Maka berarti sudah satu nisab. Tinggal selanjutnya buat kurva ini ya. Buat kurva ini, pokoknya kalau dia tidak sampai di bawah 43 juta atau sampai di akhir nisab masih berada di atas 43 juta, ada kewajiban zakat 2,5%. Sederhana insya Allah. Kalau misalnya kita 5 tahun nabung emas gitu, ini emasnya nggak diapa-apain, bentuknya tetap misalnya 100 gram gitu. Jadi selama 5 tahun kita tetap bayar zakat 4 kali ya? Selama 5 tahun zakat terus. Ada orang yang bertanya begini, berarti nanti lambat laun emas itu akan habis. Ya kalau kemudian emas itu dikurangi, misalnya ya, dia bayar zakatnya dalam bentuk emas. Begitu bayar zakat, emasnya ditetel, dicuil satu, kepingan ya, dia bayar sekian gram. Nanti kalau sekian gram terus dibayarkan kan jadinya turun di bawah satu nisab. Misalnya dia punya 90 gram, bayarkan terus sampai di bawah 85 dia nggak bayar zakat lagi. Islam tidak akan mendolimi para penganutnya. Tidak ada istilah orang yang bangkrut gara-gara bayar zakat. Cukup? Coba ini kita pindahkan lagi. Oh, mau dicatat, silakan. Kurvanya yang gede, Pak ya? Iya. Nanti ada ujiannya nggak ini? Nggak ada. Ada ujian warisan sama ujian tentang fikih. Ada ya. Ya. Buku gambar. Oh, dikasih buku gambar. Iya. Oh, saya buku gambar ya. Itu gambarnya Hello Kitty, Pak.
kalau misalkan punya tabungan. Pakai biar nanti bisa masuk itu. Masuk kamera suaranya. Oh, jadi saya agak paham. Kalau misalnya tabungan tentunya uang juta misalkan, terus udah total kalau ada emas juga berapa gram, jadi harus dikonversi ke emas dulu baru dikonversi ke uang atau langsung uang semua? Sebenarnya konversinya bebas. Kalau Anda punya standar harga emas, sekarang misalnya Anda buat standar harga emas 500.000 per gram. Mau Anda konversi ke uang, mau Anda konversi ke emas, semuanya sama. Tapi yang jadi acuan nilai 85 gram emas. Misalnya di sini, saya punya emas 20 gram. Dengan saya uang punya 25 juta. Yang lebih tepat itu uang di bawah berapa gram emas atau emas di bawah berapa rupiah uang. Dua-duanya bebas. Misalnya tabungannya 25 juta. 25 juta itu berapa? Dapat berapa gram? Dapat berapa? Dapat 50. Di sini saya tambahkan dapat 50 gram. Oh, berarti emas saya baru 70 gram. Sudah? Ditambah kasnya 5 juta. 5 juta dapat 10. Kurang, Pak ya? Kurang. Saya tambahkan 15 juta. Jadinya dapat berapa? 30. Berarti dia sekarang punya 100, punya 100 gram. Sudah wajib zakat tidak? Sudah 1 nisab. Tinggal ditunggu dalam waktu 1 tahun. Ini kalau mau dikonversi ke emas. Tapi kalau sebaliknya emasnya dikonversi ke uang, sah-sah saja. Boleh saja. Untuk lebih memudahkan perhitungan. Apakah itu yang penting punya uang, emas di rekening kita tuh masuk satu nisab. Terlepas dari uang itu sebenarnya sudah punya alokasi tak? Uang sudah punya alokasi. Alokasi untuk istri pertama sekian. Oh, bukan. Ini untuk anggaran. Itu gimana? Itu termasuk yang penting masuk nisab ataukah keuntungan gitu? Selama uang itu belum dipakai, dia masuk perhitungan nisab. Makanya kurva tadi, garis ini akan jatuh ketika uang Anda pakai, mau dibelanjakan apapun dia akan jatuh. Nah, tinggal yang dibelanjakan itu masuk bagian yang wajib dizakati atau tidak. Kalau yang dibelanjakan masuk bagian yang wajib dizakati, salah satu dari 4 tadi, misalnya Anda punya rupiah, Bapak punya rupiah ditukar dolar, kena zakat nggak? Tetap kena, podo-podo duitnya. Karena uang termasuk salah satu komoditas yang wajib dizakati. Atau ditukar emas, atau ditukar perak. Tapi nanti kalau perak perhitungannya sendiri. Maka dia tetap wajib dizakati. Atau barang perdagangan. Tapi kalau bukan, tidak wajib dizakati. Masih belum paham nih masalah nisab. Misalnya pada saat 1437 Hijriah itu Sa'ban, harga emas, dia punya emas tuh, karena punya uang kertas senilai harga emas pada saat itu gitu ya. Terus tahun kemudian itu harga emas melonjak naik, sementara uangnya lebih sedikit dari 85. 1437 itu. Iya. Itu gimana? Mas bayar zakat apa? Kalau sampai di akhir nisab ya, atau sampai di akhir haul. Berkali-kali saya salah ya. Sampai di akhir haul ternyata sebenarnya ini lebih tepatnya 85 gram ya. Ternyata uang yang dia miliki tidak sampai nilai 85 karena ternyata nilai emas melambung tinggi, tabungannya nggak naik. Berarti dia wajib zakat nggak di sini? Tidak. Bahkan dia belum memiliki harta 1 nisab. Kejar terus sampai 1 nisab. Ketika dia sudah sampai 1 nisab, disinilah dia wajib bayar zakat. Mengenai haul, Ustaz. Haul. Waktu kita menentukan nisab pertama itu di Sya'ban 1437. Betul. Itu kan seolah-olah kita hari ini nisabnya sampai. Bukan artinya saya berniat hari ini saya mau mulai penyimpanan tabungan. Artinya tabungan saya baru 5 juta di hari ini nih. Tapi nanti pada saat sudah haul setahun di Sya'ban 1438 baru masuk nisab. Bukan begitu Ustaz pemahamannya. Tapi saya hari ini mulai nabung nih, kan belum nisab kan? Belum nisab. Di nisab itu,
haul saya nanti di Sya'ban 1438. Mudah-mudahan sampai kepada nisab gitu. Tapi berarti mulainya saya pada saat saya mengetahui nisab dulu baru gitu haul, atau saya pada saat niat dulu baru kemudian pada saat haul gitu sampai nisab atau tidak. Kalau yang kita miliki di bawah 85 gram emas, di bawah nilai 85 gram emas, meskipun secara perhitungan dalam waktu 1 tahun nanti harta saya bisa di atas 1 nisab. Kapan perhitungan nisab dimulai? Jawabannya ketika harta yang kita miliki sudah berada di nilai 85 gram emas tadi, 1 nisab. Kalau belum itu, jadi di sini perhitungan nisab belum, ini nggak ada hubungan dengan hukum sama sekali Pak ini. Kenapa? Di bawah nisab. Hartanya di bawah nisab. Sehingga tidak ada perhitungan sama sekali. Tidak mempengaruhi hukum sama sekali. Anda baru terkena hukum ketika harta Anda berada di sini. Sudah? Nah, apakah ini nanti kena wajib zakat setelah 1 tahun atau tidak? Tadi sudah saya sampaikan ada 2 pendapat. Kalau kita bisa bertahan terus di atas tidak pernah turun dari 1 nisab, maka nanti kena zakat. Ini mazhabnya siapa? Mazhabnya jumhur. Tapi kalau misalnya terjadi penurunan di bawah 1 nisab, hanya karena satu masalah saja misalnya anak barab jaluk motor, terus kita belikan motor, ternyata harta kita turun di bawah 1 nisab. Kalau menurut mazhab jumhur, berarti di sini menggagalkan 1 haul. 1 haulnya dimulai lagi setelah harga itu naik di sini. Nah, di sini haul baru dimulai lagi. Dihitung lagi setahun. Nanti rentangnya jadinya lebih panjang, setahun. Ini nggak diperhitungkan lagi. Ini kalau mazhab jumhur. Tapi kalau mazhab Hanafi, ketika itu naik lagi, pokoknya yang penting di 1 tahun rentang pertama dia masih bisa bertahan di atas 1 nisab, kena zakat. Baik, paham ya? Dong. Kalau dimaksud mal suami dan istri, apakah maksudnya gabungan ataukah sendiri-sendiri? Ada pembahasannya di akhir Pak ya. Kita baru menghitung secara umum bagaimana cara menetapkan 2,5% dari zakat kita. Cukup? Saya lanjutkan dulu. Kita sambung. Saya sarankan untuk yang bertanya bisa menggunakan mikrofon biar suaranya bisa masuk ke kamera. Tentang haul ada satu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La zakata fi malin hatta yahul alaihi al-haul." Tidak ada zakat untuk harta sampai berlalu 1 tahun, 1 haul. Dan perhitungan haul mengikuti kalender Hijriyah bukan Masehi. Jangan sampai kita ngitung belum Februari, belum Januari. Karena ada selisih hari antara Masehi dan Hijriyah. Selisihnya berapa? Selisihnya berapa hari? 11. Selisihnya 11 hari. Apa dalilnya? Walabithu fi kahfihim berapa? Walabithu fi kahfihim 300 illa Ashabul Kahfi itu tinggal di guanya 300 tahun tambah 9 tahun. Berarti konversinya 300 tahun Masehi itu sama dengan 309 tahun Hijriah. Makanya kalau itu dibuat rata-rata 1 tahun sama dengan selisihnya 11 hari. Baik. Dan satu pelanggaran kalau dia
menggunakan acuan zakat pakai masai, karena nanti bisa menunda pembayaran zakat selama 11 hari. Karena itu dia harus perhatikan zakat berdasarkan hijriyah agar tidak terjadi penundaan zakat. Kemudian tentang bolehkah membayar zakat sebelum haul. Sebelumnya tolong bedakan ini. Membayar zakat sebelum haul dengan membayar zakat sebelum nisab. Dalam ibadah itu ada sebab, ada syarat. Ada sebab, ada syarat. Apa bedanya? Kalau sebab adalah sesuatu yang jika ada menyebabkan ibadah itu disyariatkan. Tapi kalau syarat, sesuatu yang jika terpenuhi ibadah itu wajib dilaksanakan. Baik. Sebab adanya sholat duhur adalah masuk waktu duhur ketika matahari tergelincir. Tapi syarat sholat duhur, nah itu ada banyak. Misalnya salah satunya adalah yang wajib adalah mereka yang balik. Baik. Sekarang kalau ada orang yang dia punya sebab tapi tidak punya syarat, boleh nggak melakukannya? Diperbolehkan. Kalau dia syaratnya syarat wajib. Misalnya ada orang yang sudah masuk waktu duhur tapi dia belum balik. Boleh nggak sholat duhur? Boleh, dan sholatnya sah. Ada kafaroh sumpah. Kafaroh sumpah. Sebab kafaroh sumpah adalah sumpahnya. Sebab kafaroh sumpah adalah sumpahnya. Jadi kafaroh itu Anda ibaratkan seperti benda yang menggantung. Ketika ada orang yang bersumpah, benda yang menggantung ini terpasang di atasnya. Kalau dia melanggar, jatuh. Berarti sebab adanya benda yang menggantung tadi adalah sumpahnya. Kamu bisa bertahan, benda ini bisa bertahan kalau kamu nggak melanggar sumpah. Kalau kamu melanggar sumpah, benda ini jatuh. Itulah kafaroh. Berarti keberadaan kafaroh baru muncul ketika orang bersumpah. Sehingga boleh nggak orang menjatuhkan kafaroh sebelum membatalkan sumpah? Dalam arti begini, ada orang yang bersumpah X, kemudian dia punya keinginan, kayaknya saya kok berat untuk bertahan, mau saya batalkan. Boleh nggak dia membayar kafaroh dulu, baru dia membatalkan sumpah? Ya, dibatalkan dulu atau bayar kafaroh dulu? Dibatalkan dulu, biar kafarohnya jatuh. Jawabannya, selama sebabnya sudah ada, diperbolehkan. Makanya dia boleh membayar kafaroh dulu baru membatalkan sumpah. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pernah bersumpah A, kemudian beliau melihat ada yang lebih baik daripada mempertahankan sumpah ini, beliau bayar kafaroh dulu baru sumpahnya dilanggar. Dan itu sah-sah saja. Karena yang penting sebabnya sudah ada. Jadi yang gantung ini sudah ada, tinggal dipangkas turun, selanjutnya sumpahnya dilanggar. Baik. Karena itu ada dua yang perlu kita bedakan, haul dan nisab. Sebab wajibnya zakat adalah memiliki harta 1 nisab. Kalau orang sudah punya harta 1 nisab, berarti zakat itu tergantung di atasnya. Begitu haul, jatuh dia, menjadi kewajibannya. Sehingga haul adalah syarat wajibnya zakat. Jatuh jika sudah 1 haul. Karena itu membayar zakat sebelum nisab berarti membayar zakat sebelum waktunya. Karena dia belum ada yang menggantung di atas. Makanya ulama sepakat tidak boleh membayar zakat sebelum nisab. Sehingga kesalahan mereka tadi, setiap dapat gaji 5 juta keluarkan 2,5%. Dapat uang sekian juta
keluarkan 2,5%. Ini belum dihitung sebagai zakat. Dengan sepakat ulama. Kenapa? Karena sebabnya belum ada. Sama dengan orang sholat duhur sebelum masuk waktunya. Atau orang yang bayar kafarah sumpah sebelum dia bersumpah, sebabnya belum ada. Bisa dipahami ya? Nah, ini ada keterangan dalam ensiklopedia fikih Mawsu'ah Fiqhiyah. La khilafa bainal fuqaha fi adami jawazi takfir qabla al-yamin. Tidak ada beda antara ahli fikih, antara ulama, enggak bolehnya kafarah sebelum bersumpah. Karena berarti mendahulukan hukum sebelum ada sebab. Sebagaimana mendahulukan zakat sebelum memiliki satu nisab, atau seperti sholat sebelum masuk waktunya. Karena sebabnya belum ada. Sudah? Kemudian kalau mendahulukan zakat sebelum haul, setelah nisab boleh tidak? Menurut Malikiyah dan Zahiriyah ini dilarang. Karena berarti belum masuk syarat wajibnya, enggak boleh. Sementara zakat adalah ibadah dan baru boleh ditunaikan jika sudah memenuhi syarat wajibnya. Kalau pendapat jumhur membolehkan bayar zakat sebelum berlalu 1 tahun sebelum haul, karena zakat adalah kewajiban bagi harta sehingga boleh disegerakan sebagaimana menyegerakan pembayaran utang sebelum jatuh tempo. Anda berkewajiban nyaur utang ketika kapan? Ketika utang, bukan ketika jatuh tempo. Berarti sebab adanya membayar utang adalah utangnya atau jatuh temponya? Bisa dipahami ya? Ada sebab, ada syarat wajib. Utangnya ini sebab. Saya utang 1 juta, maka uang 1 juta menggantung di kepala kita. Selama 1 tahun, begitu masuk 1 tahun jatuh, menjadi kewajiban kita. Boleh nggak itu kita pangkas lebih dahulu, biar jatuh dulu terus kita bayarkan sebelum masuk jatuh tempo? Nggak boleh. Kamu utang 1 tahun, kalau belum 1 tahun nggak saya terima. Boleh? Boleh, kecuali bank ya. Kalau bank kena penalti. Ini anehnya bank, Pak. Bayar lebih cepat disalahkan. Saya bayar lebih cepat disalahkan, telat disalahkan, bingung. Itu kan aturan bank. Karyawan Depak Sleman itu tiap bulan potong 2,5%. Karyawan Depak Sleman yang beragama Islam ya. Kalau agamanya Islam Nusantara nggak kena ya. Ya ini kekeliruan dalam masalah perhitungan zakat. Makanya virus zakat profesi ini perlu kita luruskan. Zakat itu ibadah mahdhah atau bukan? Ibadah mahdhah bukan? Mahdhah Pak, apalagi dia masuk rukun Islam. Makanya orang boleh nggak buat aturan baru? Nggak bisa. Sudah? Akal tidak boleh terlibat di situ. Maka orang tidak boleh berpikiran, ya kalau kayak gini nggak ditarik nanti terlalu lama dia mengendap di orang-orang kaya. Bukan demikian, ada aturannya. Zakat yang ada di tengah kita kalau dimaksimalkan itu sudah sisa-sisa Pak. Salah satu di antara cara untuk mengukur nilai kekayaan kaum muslimin, Bapak Ibu bisa perhatikan berapa belanja mereka pada saat hari raya. Kurang lebih tahun 2012 Gubernur BI Pak Juanda dulu ya, itu kan pernah memberikan keterangan pers bahwa dalam waktu kurang lebih 14 hari, sepekan sebelum hari H dan sepekan setelah hari H, BI itu mengucurkan dana sekian T, mungkin 4 atau 5 triliun hanya untuk melayani blonjone kaum muslimin ketika lebaran. Orang kan banyak narik duit ya, itu kekayaan kaum muslimin Pak. 2,5% dari sekian T tadi berapa Pak? Ya, sudah miliar, melebihi ratusan miliar. Itu hartanya kaum muslimin. Kalau itu bisa disalurkan dengan maksimal, luar biasa. Cuman yang delik-delik tidak mengasih hartanya jauh lebih banyak, karena kurang maksimal. Sebagaimana zakat belum bisa pajak belum bisa maksimal, zakat juga belum bisa maksimal. Baik. Dan ini dalil bahasanya bolehnya mendahulukan zakat sebelum haul. Jadi karena alasan tadi yang benar zakat boleh didahulukan sebelum haul. Kalau misalnya pakai kurva tadi
andaikan Bapak Ibu menyerahkan zakat, wah saya daripada nunggu Sya'ban tahun ini, tahun depan saya zakati di sini, mumpung ini masih berada di atas haul, boleh nggak? Boleh, langsung kita keluarkan 2,5%, sah-sah saja. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Yang penting masih di atas nisab. Tapi nanti perhitungan haul yang kedua bukan di sini. Bukan di sini, misalnya di sini bulannya bulan apa misalnya? Bulan Dzulqa'dah. Kok Dzulqa'dah? Pendeknya. Atau bulan apa Pak yang agak maju? Bulan Rabiul Awal. Nanti perhitungannya tetap di bulan Sya'ban, di akhir masa haulnya. Ada satu kaidah Pak, penting sekali untuk saya catat. Saya mendapatkan kaidah ini, saya anggap ini benda yang berharga. Kaidah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti', taqdimu syai'i 'ala sababihi mulgha wa 'ala syartihi jaiz. Mendahulukan sesuatu sebelum ada sebab tidak terhitung. Wa 'ala syartihi jaiz, dan sebelum ada syarat diperbolehkan. Ada wanita menjalani masa iddah sebelum ditalak, boleh enggak? Hah? Enggak boleh. Kenapa? Belum ada sebab, tidak diperhitungkan. Baik. Nah, dari keterangan tadi kita bisa simpulkan ya, zakat profesi, zakat yang dikeluarkan dari hasil upah atau hasil pekerjaan seorang ahli di bidangnya. Di sana ada dua konsekuensi yang negatif, dua konsekuensi buruk dari zakat profesi. Pertama, orang yang belum memiliki harta sebesar nisab membayar zakat, padahal itu zakat sebelum waktunya. Diterima enggak? Tidak diterima sebagai zakat meskipun dapat pahala sebagai sedekah. Dapat pahala sebagai sedekah. Cuma tidak boleh dihitung zakat. Yang kedua, nah ini sisi negatifnya. Muncul anggapan tidak lagi wajib zakat karena sudah dikeluarkan zakat profesinya setiap bulan ketika menerima gaji. Padahal dia punya tabungan di atas nisab tersimpan tahunan yang seharusnya itu dizakati. 2,5%-nya dikalikan gajinya, bukan 2,5% dikalikan tabungannya. Tabungannya tersimpan aman, tidak pernah tersentuh, karena dia merasa setiap bulan saya sudah bayar 2,5% dari gaji saya. Padahal gaji sama tabungan biasanya gede mana? Gede mana? Biasanya gede tabungannya Pak ya. Nah, kenapa kok orang ini bayar zakatnya kecil? Karena 2,5% dikalikan gajinya setiap bulan, bukan dikalikan tabungannya. Padahal ini tabungan yang seharusnya wajib dizakati, dia merasa saya sudah keluarkan setiap bulan. Setiap bulan itu kalinya apa? Kali tabunganmu atau kali gajimu. Kalau kali gaji berarti kecil, kurang kamu zakatnya. Tapi kalau kali tabungan mungkin kita bisa toleransi. Bisa dipahami? Makanya zakat profesi itu ada sisi kekurangan nilai yang dibayarkan, plus sisi yang kedua kelemahannya adalah ada orang yang tidak bayar zakat untuk tabungan yang dia miliki. Dan itu jadi kendala besar. Coba mereka yang sudah bayar zakat profesi dipotong setiap bulan 2,5% dari gajinya Pak. Di wawancara, jujur Pak ya. Tabungannya berapa? Dizakati enggak? Rata-rata tidak. Jadi dia merasa itu dibiarkan, karena dia sudah menganggap saya sudah mengeluarkan 2,5% setiap bulan. Padahal yang seharusnya wajib dizakati adalah tabungannya, bukan apa yang dia dapatkan. Baik, ada satu tambahan sedikit tentang mal mustafad. Apa itu mal mustafad?
Mal mustafad itu harta tambahan dari harta satu nisab yang kita miliki. Ada 3 acuan yang bisa digunakan, Pak ya. Sejenis dan sumbernya sama. Dari harta satu nisab yang kita miliki. Ini dihitung sendiri atau digabungkan, maksudnya begitu ya. Apakah mal mustafad ini dihitung sendiri ataukah digabungkan? Kalau dia sejenis dan sumbernya sama, maka dia digabung. Dia digabung. Kalau dia tidak sejenis, terlepas dari sumbernya, entah sumbernya sama, entah sumbernya beda, tapi tidak sejenis. Misalnya gimana? Ada orang yang dagang beras, tapi ada orang yang beli beras bayarnya pakai kambing. Boleh nggak? Sah-sah saja ya. Yang penting saling ridho, barter ya. Saya beli beras 1 ton tapi tak bayar dus. Kalau mereka ridho, boleh-boleh saja. Nah, nanti kambing ini misalnya jumlahnya yang dibayarkan 20 ekor. Dengan membeli beras misalnya 30 ton misalnya. Nah, apakah kambing ini masuk dalam perhitungan harta malnya, zakat malnya? Jawabannya tidak. Karena kambing itu beda dengan perhitungan zakat mal. Kambing dia masuk perhitungan zakat binatang ternak. Sehingga kalau tidak sejenis, tidak digabung. Maka nanti keberadaan kambing ini bisa mengurangi kewajiban zakatnya. Sekarang yang dia sejenis tapi sumbernya tidak sama. Sejenis, sumber tidak sama. Ini yang benar tidak digabung. Contohnya gimana? Anda berdagang, kemudian sudah memiliki nilai 1 nisab. Di tengah perjalanan kejatuhan gunung kembang, dapat warisan banyak sekali. Wajib zakat enggak? Digabungkan enggak? Yang benar tidak digabungkan. Warisan ini masuk perhitungan sendiri. Kapan dia dapatkan? Itu berarti mulai disitulah perhitungan satu haul. Tidak ada atau caranya tidak dengan digabungkan dengan harta yang lain. Terus gimana caranya? Buat kurva yang kedua. Kurva yang satu berlaku untuk apa? Tabungannya, dagangannya. Kurva yang kedua untuk warisannya. Kalau nilai warisannya ini tidak sampai jatuh di bawah 1 nisab selama setahun, wajib dizakati. Wallahu a'lam. Kita break jam berapa? Nisab itu berapa kali zakatnya? Warisan 1 kali kan? Warisan dizakati setelah haul, Pak. Sama dengan perhitungan yang lain. Nah, kalau warisannya masuk dalam kewajiban zakat. Tadi apa saja? Emas, perak, uang, perdagangan. Tapi kalau warisannya tanah, rumah yang itu tidak ada keinginan untuk diperjualbelikan, tidak ada kewajiban zakat baginya. Cukup? Kita sambung ya. Bisa dipahami mal mustafad tadi? Baik. Ada artikelnya di pengusahamuslim.com. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin lebih detail, bisa membaca artikel di pengusahamuslim.com. Saya lanjutkan tentang cara menghitung zakat perdagangan. Gimana, Pak? Ada yang disampaikan? Enggak ada.
Apa itu zakat perdagangan? Zakatu tijarah. Kita coba perhatikan ketentuannya. Pertama, zakat perdagangan mengikuti aturan zakat mal. Dia mengikuti aturan zakat uang. Bedanya zakat emas, perak berdasarkan berat, uang berdasarkan nilai nominal. Kalau harta perdagangan dihitung dari nilai barang dagangan. Kemudian untuk nisabnya sama ya, karena perhitungannya sama. Makanya kalau kita punya yang lain, dia digabungkan di total. Kemudian jumlah yang dikeluarkan sama dengan zakat mal, yaitu 2,5%. Ini saya kira ketentuan umum kita semua sudah hafal. Yang lebih penting ini, kapan satu benda disebut barang perniagaan? Ada orang yang bingung, saya beli tanah tapi nggak tahu nanti apa mau dipakai sendiri atau mau dijual. Cuman daripada duit ini nganggur mengendap dan nilai uang itu makin lama makin turun. Uang sekarang dengan uang besok mahal mana? Mahal uang sekarang. Uang sekarang lebih mahal daripada uang besok. Makanya uang itu semakin tua semakin mahal ya. Sehingga uang 1 rupiah itu mahal sekali Pak. 1 rupiah harganya berapa Pak? Di Beringharjo bisa 100.000. Duit tua ya. Uang kuno kan. Baik. Uang sekarang lebih mahal daripada uang besok. Nah ini daripada uang saya biarkan nilainya turun, akhirnya dia buat beli tanah. Tapi ada keinginan, nanti kira-kira kalau saya butuh uang tak lepas dijual. Ini wajib dizakati atau tidak? Ya, wajib dizakati atau tidak? Belum. Wajib atau belum? Ya. Ada 2 fatwa ulama ya. Apa yang dimaksud barang dagangan? Ada sebagian yang memfatwakan barang dagangan itu selama punya niat untuk dijual, begitu Anda beli punya niat untuk dijual lagi, meskipun dipakai sendiri, nanti kena zakat. Dan ada tujuan dalam rangka menabung uang, mengamankan uang. Ini fatwanya Dr. Sa'ad Khatlan. Fatwa dari Dr. Sa'ad Khatlan bahwa kalau ada orang yang beli tanah, habis baterainya Pak? Ada orang, wah beda tuh. Ada orang yang beli tanah, kemudian dia berniat nanti kalau sudah butuh dijual, kata beliau ini wajib dizakati, karena hakikatnya itu uang. Uang ada hak fakir miskin di situ, cuman kamu wujudkan dalam bentuk tanah, dalam bentuk barang, sehingga barang ini tetap ada kewajiban zakat, karena ada niat untuk dijual. Beda kalau beli tanah tidak ada niat untuk dijual. Saya beli tanah untuk saya tempati. Masalah apakah nanti dijual atau tidak, wallahu a'lam. Saya nggak pernah mikir itu. Ya kira-kira kalau saya punya keinginan tak jual ya tak jual. Tapi niat dari awal untuk dipakai pribadi. Meskipun bisa jadi nanti kedepannya mau dijual. Semacam ini tidak ada kewajiban zakat. Kemudian ada fatwa yang kedua, ini fatwanya Imam Ibnu Utsaimin. Ada 2 syarat. Pertama ada niat, yang kedua ada aktivitas penjualan. Kalau sebatas ada niat tapi dibiarkan, ya nanti kalau sudah waktunya saya jual, mau saya jual. Pokoknya yang penting saya aman dulu, saya amankan dulu uang saya buat jadi tanah. Sebatas niat, tidak ada sedikit pun penawaran, maka semacam ini tidak wajib dizakati. Baru berkewajiban dihitung haulnya, mulai haul kalau sudah ada aktivitas perdagangan, dikasih penawaran, dipatok tanah dijual SHM atau pemilik langsung dan seterusnya. Yang semacam ini sudah ada kegiatan penawaran, maka dia memenuhi 2 kriteria, dia tergolong harta perdagangan yang wajib dizakati. Baik.
Nah, ini ada omset, aset, dan nilai barang. Semoga istilah saya tidak keliru. Aset adalah benda pendukung yang dia tidak masuk dalam sirkulasi keuangan. Betul ya? Betul. Jadi perlengkapan, ada mobil, bangunan, perlengkapan kantor, dan seterusnya. Ini sama sekali tidak dihitung. Aset tidak masuk perhitungan zakat. Meskipun nilainya gede. Dia jual beli properti, developer, punya kantor. Kantornya dipakai untuk aktivitas bisnis propertinya. Dihitung nggak kantor ini? Tidak dihitung. Karena kantor ini bukan barang dagangan dia. Ya. Kalau sampai ada orang bisnis properti, kantornya terjual, berarti apa? Itu utangnya kogean. Sehingga yang ini tidak diperhitungkan dalam zakat. Kemudian ada nilai barang. Nilai barang yang mana yang dijadikan acuan? Di sini ada pernyataan yaitu harga reseller, harga kulak, harga grosir pada saat perhitungan zakat, bukan pada saat beli. Karena barang itu mengalami perubahan. Misalnya dia dagang beras. Dari sekian banyak beras tadi, dulu waktu dia kulak per kilo itu 9.000, sekarang jadi 10.000. Pada saat mau perhitungan zakat, per kilonya 10.000 itu yang jadi acuan harga. Kalau sudah senilai 43 juta totalnya, ada kewajiban zakat. Harga reseller waktu perhitungan zakat. Kemudian yang dizakati adalah omset, modal beserta keuntungan yang diputar. Dan berikut keuntungannya. Keuntungan baik dalam bentuk uang maupun barang. Keluar masuk cash flow uang, keluar masuk barang, nanti ditotal jadi satu. Ini yang dihitung zakatnya. Yang dihitung zakatnya semua nilai barang, uang keluar masuk, barang yang diperjualbelikan, itu yang dihitung zakatnya. Tapi kalau misalnya dia beli untuk kebutuhan pribadi atau kebutuhan kantor, ini ada nilai untung sekian, coba beli mobil satu untuk angkut-angkut, ini nanti keluar dari perhitungan zakat. Bisa dipahami ya? Gimana Pak? Bisa jadi pengurang, bisa jadi pengurang. Asal diniatkan untuk kebutuhan, bukan secara sengaja mengelabui aturan. Cukup? Jelas atau belas? Jelas, alhamdulillah. Kita belum bahas utang piutang Pak ya. Nanti dulu ya. Sampai di titik normal ini dulu. Gimana? Farah Shop 150 juta. 100 juta, ngitungnya ben gampang. Ya, itu kita omset tiap bulan 100 juta. Di akhir tahun itu total dagangan sama mungkin tabungan sama yang berupa uang cash itu total 200 juta. Itu kita pajak itu ya. Dan kita zakat itu 200 juta itu atau 100 kali 12 tambah 200 juta. 100 kali 12. 12-nya apa? Bulan. Zakat itu tahunan, bukan bulanan. Beda dengan bunga bank ya. Dan tadi yang katakan kan semua omset dijumlahkan. Iya. Nilai terakhir. Kalau per bulan 100 juta, keluar masuk per bulan 100 juta, tapi nilai terakhirnya 200 juta ya, 200 juta ini. Bukan perhitungannya bukan keluar masuk berapa aliran duitnya. Bukan dihitung berdasarkan kecepatan uang itu namanya apa? Kalau air namanya debit ya, debit air, sirkulasi duit ya. Cash flow sekian juta per bulan bukan ya, tapi berapa totalnya dalam waktu 1 tahun. Ini yang dizakati pada saat haul. Cukup? Jelas insyaallah ya. Baik, coba ditelan dulu Pak.
Dan teori belajar itu kalau nggak paham ditelan apa adanya. Kalau paham ditelan lebih bagus. Kita lanjutkan. Tambahan dari yang laku terjual. Barang laku sebelum genap haul, uang hasil penjualan berikut labanya masih dalam perhitungan nisab dan haul. Karena tambahan untung atau tambahan untung ini disebut dengan mal mustafad yang tadi sudah kita singgung. Jual beli baju diputer selama setahun, tambah baju lagi gitu ya. Tambah plus ada tambah uang. Maka itu semuanya dihitung jadi satu. Kemudian jika harta pemilik bertambah dari selain keuntungan, misalnya di samping dia dagang, dia dikasih hibah orang lain. Ada perusahaan yang nyumbang ngasih hadiah dalam bentuk motor misalnya. Ini dihitung enggak? Jawabannya tidak dihitung karena sifatnya hibah. Dan itu di luar apa tadi? Harta. Di luar harta pokoknya. Yang disebut apa tadi, Pak? Beda sumbernya tidak sama. Kemudian jika harta pemilik bertambah dari sana, perhitungannya tidak digabung karena sumbernya berbeda. Insya Allah cukup jelas ya. Alhamdulillah. Nah ini yang baru kita bahas. Bagaimana dengan utang piutang? Gimana Pak? Kalau usaha yang lain kan biasanya perhitungannya cashflow-nya bisa bulanan, Pak. Biasanya kalau bisa jangka panjang, Pak. Dia tetap masuk perhitungan. Karena itu untuk bisnis jangka panjang, sekalipun barangnya nggak laku-laku, saya mulai membangun dari tahap demi tahap, itu masuk hitungan semuanya. Kalau dia masih dalam bentuk semen, masih dalam bentuk besi, ya dihitung harga semen ini berapa, besinya berapa, semuanya diukur berdasarkan nilainya. Sudah? Karena ini masuk omset kita. Inilah barang yang akan kita jual, meskipun nanti harus diwujudkan dalam bentuk rumah. Tanahnya dihitung, kemudian yang sudah jadi ini nilainya berapa, yang masih bahan mentah dihitung. Setelah itu kalau totalnya sudah sampai mencapai 80 gram tadi, atau berapapun nilainya, kalau properti jelas jauh di atas itu ya, maka nanti dizakati 2,5%. Jadi sekalipun bisnis itu jangka panjang tetap terkena perhitungan zakat. Misalnya saya uang itu baru bisa berputar selama 5 tahun sekali. Untuk bisnis apa misalnya? Yang paling panjang Pak, tambang misalnya, tambang. Yaitu kalau dia bisa dikeluarkan, nah itu baru bayar, nah baru ada nilainya. Tapi itu semuanya dihitung ketika dia sudah berwujud benda yang layak dijual. Wallahu a'lam. Tapi kalau masih dalam bentuk aset, misalnya ketika bisnis itu kita mulai, kita beli aset dan dia tidak bergerak, diam saja perusahaannya, maka tidak dihitung sebagai zakat. Karena ini tidak kita perjualbelikan. Kita break dulu, snack terus nyambung. Salat asar dulu, snack dulu. Usul apa Pak? Break. Nanya dikit. Kalau saya kan punya usaha bersama istri untuk punya usaha istri yaitu kerja praktek. Di situ ada obat-obat, berarti prinsipnya sama seperti kita menghitung semen tadi, dinyatakan sebagai omset juga di situ. Dia diperjualbelikan atau tidak? Ada yang diperjualbelikan, tapi ada yang untuk ketika berobat baru dikasih obat. Kalau ini seperti apotek ya. Jadi posisi obat itu adalah disediakan untuk dijual, maka kena ya masuk zakat. Kalau tenaga wajib dizakati nggak Pak? Hah? Tidak, meskipun bisa diukur ya. Tenaga saya itu setiap tahun menghasilkan sekian duit, tapi ini nggak masuk perhitungan. Karena tenaga baru keluar kalau dipakai. Makanya outsourcing itu nggak masuk. Anda misalnya membuat perusahaan outsourcing, siapapun satpam yang mau daftar silahkan. Kita sediakan 1000 satpam. Padahal nilai 1000 satpam ini kalau mereka disewakan dalam waktu setahun bisa sampai 100 juta.
selama 1000 satpam ini tidak menghasilkan duit, tidak dihitung sebagai zakat. Ini sama persis dengan barang yang kita sewakan. Ada orang punya 50 mobil, tapi disewakan, bukan diperdagangkan. Dizakati enggak? Tidak, yang dizakati hasilnya. Jasa itu baru dizakati setelah ada hasil. Kalau barang dizakati ketika sudah ada zatnya, barangnya. Bisa dibedakan ya? Makanya kalaupun dia jual beli rumah, dia beli rumah untuk disewakan, zakatnya tidak dihitung ketika beli, tapi dihitung berapa hasil sewanya. Nah, itu dikumpulkan. Makanya nanti masuk perhitungan uang. Sekian puluh juta, 43 juta, terus dihitung selama setahun. Baik, saya kira itu untuk sesi pertama.